mereka sepertinya kita kerja baik juga, nanti besok juga orang lain yang akan diangkat jadi kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, kabak, khususnya untuk membangun anak Papua supaya dia bisa jadi tuan di negerinya sendiri gitu. Karena dia punya keinginan sebenarnya, tapi dia tidak tahu jalannya. Ini dunia modern ini sistemnya berbeda 180 derajat dari gayanya orang Papua secara konvensional toh Pak Yuda. Jadi anak Papua tuh dia sebenarnya bisa dibilang semacam jadi korban perubahan. Orang Papua tuh baru keluar dari masa lalu, tapi dia belum masuk ke masa depan. Atau dia tuh ulat yang belum jadi kupu-kupu, jadi posisinya sekarang kepompong. Harusnya ini masa transisi ini tidak lama, tapi karena sistem yang ada ini kebetulan tidak suportif, ini periode kepompongnya kelamaan. Ini kepompong kalau terlalu lama nanti ini bisa mati. Jadi ya sayang sekali belum sempat jadi kupu-kupu dia jadi korban. Filosofinya gitu. Servant. Karena dia mengabdi pada negara. Kalau dia mengabdi pada sultan di Keraton Jogja, dia abdi dalam. Abdi dalam itu ditendang sultan, tak guling-guling, dia kembali lagi dalam gitu. Nah, jadi Bapak Ibu perlu punya pengabdian seperti itu, karena ini SK-nya ada SK pegawai negeri, mengabdi gitu. Itu ya. Karena mengabdi baru kita bisa berharap berkat. Nah, berkatnya bagaimana supaya tidak cepat habis ya. Dia perlu didirektori, perlu di manage, ada fungsi manajerial untuk atur uang. Jangan dikredit di muka, tunjangan itu jangan semua untuk dibagi-bagikan. Pola manajemen itu yang perlu diajarkan. Saya rasa pegawai negeri dimanapun di tanah Papua mungkin perlu ada sesi seperti tadi Pak Senator Vincent Mayor sebut. 2045 itu Indonesia emas. Jangan sampai orang Papua menjadi generasi yang cemas dan lemas di 2045. Bersyukur kalau 2045 orang Papua masih ada. Jangan sampai kita sudah ketemu di Sorong sini sudah tidak ada. Karena Sorong sini sudah 15% orang asli Papua. Gitu. Di Sorong sini orang sudah bicara logat Jawa, logat Jakarta. Di Sorong sini barang masuk di Jakarta minggu kemarin, minggu ini, 1 minggu saja langsung barangnya sudah ada di Sorong. Gitu. Pintu masuk tanah Papua. Ini kan kota jasa, kota dagang. Nah, kita punya orang Papua masih jadi manusia konsumtif. Dia bawa dia punya uang pergi belanja di toko habis, mall habis, pasar habis. Malam tidak masak di rumah makan Surabaya, makan di rumah makan macam-macam gitu. Di warteg lah apalah. Akhirnya kan mereka kerja, hasilnya ya store lagi. Tempat-tempat itu. Hai, halo, salam jumpa bersama dengan saya Yuda di podcastnya RRI Sorong Torang Bicara. Dan kali ini spesial sekali saya menghadirkan 2 tamu saya di podcast Torang Bicara saat ini. Dan penonton, tahukah Anda bahwa belum lama ini ada ruang belajar yang dilaksanakan di Sorong, Papua Barat Daya. Diinisiatif oleh Senator Muda Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor, anggota DPD dan juga MPR RI. Dan kita akan tahu seperti apa kegiatan tersebut bersama beliau, tapi juga bersama dengan seorang yang selalu memberikan kata-kata inspirasi, yang selalu mentransfer segala sesuatu yang baik untuk merubah seseorang dari kehidupan lama yang ya biasa-biasa saja mungkin ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam upgrade diri bangun masa depan Papua, Torang Bicara bersama saya Yuda di podcastnya RRI Sorong. Saya tidak mau lama-lama, segera inilah dia 2 narasumber saya lewat podcast RRI Sorong. Selamat malam untuk kakak berdua. Malam. Kurang semangat. Malam. Iya. Ada pramuka. Kakak Jose, terima kasih untuk yang kedua kalinya mampir lagi di studio saya. Kehormatan sekali. Kami selalu rindu untuk mendengar kata-kata inspiratifnya yang selalu membangkitkan spirit semangat untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik tentunya. Terima kasih. Ya. Dan juga senator kita. Ini kayaknya tidak ada kata-kata kalau sampai di senator ini.
Karena limitnya sampai cung gitu ya. Selamat malam, Memang Kakak ini Senator. Memang harus selamat malam. Ya. Kenapa malam itu gelap? Karena kalau berterus terang orang rumah tangga hancur. Dari sisi yang mana dulu kita lihat begitu ya. Oke, dan tadi saya mengatakan bahwa upgrade diri bangun masa depan Papua. Ini tentunya dua sosok muda yang memang boleh saya katakan menyerahkan jiwa raganya untuk membangun tanah Papua yang kita banggakan bersama. Oke, saya langsung tadi saya sempat mengatakan kalau di awal bahwa semuanya diinisiatif oleh seorang senator muda Papua yang saat ini lagi jadi perbincangan di mana-mana tentunya dengan sepak terjangnya yang kadang-kadang membuat semua orang agak kejang-kejang. Bro, kenapa harus sekarang fokus sekali kepada Brur itu apa? oh Bruder atau? fokus sekali untuk anak-anak muda Papua, bahkan dalam kegiatan yang juga ada Kakak Josi di dalamnya, ada ASN OAP juga di sana. Ini bagaimana nih sampai bisa Iya, di podcast Torang Bicara ini kita harus bicara sesuatu yang menginspirasi. Kebetulan ada motivator, inspirator kita. Terima kasih ke Kak Yudak. Jadi kenapa saya buat ASN itu untuk orang asli Papua? Pertama, ini mereka punya tanah, mereka punya negeri, wilayah. Tapi sepertinya macam mereka kurang fokus, kurang fokus untuk benar-benar kerja. Pasti ada masalah, ada alasan-alasan. Nah, karena itu kita harus ciptakan ruang-ruang untuk mereka bisa menyampaikan itu, lalu diberikan solusi oleh Kakak Jose, begitu. Karena saya beberapa kali pertemuan di kantor pemerintahan waktu bagi 546 SK di Tamrau, saya bilang, kamu jangan jadi pegawai Senin Rabu. Masuk Senin sampai Rabu terus kamu hilang dari tempat kerja, tidak kerja lagi. Ternyata kan ada alasan-alasannya. Nah karena itu kita tegur mereka dan kemudian kita juga berpikir, oh kayaknya saya harus siapkan satu ruang untuk mereka bisa disemangati, diberikan solusi atas masalah-masalah mereka ya. Itu solusinya ya Kakak Jose yang akan memberikan mereka motivasi, semangat dan fokus untuk kerja melayani sebagai ASN. Oke. Ceritanya bagaimana sampai akhirnya bisa menggandeng Kakak Jose ini? Orang baik pasti bertemu orang baik. Sedap. Kalau tidak bertemu orang baik pasti ditemukan oleh orang baik. Ya. Itu quotes-nya saya hari ini ya. Oke. Langsung kontak-kontakan dan deal waktu kemarin itu ya, kegiatan 2 hari. Saya ketemu beliau di Jayapura. Saya tegur beliau duluan, beliau cuek pertama, kedua baru. Oke. Hari pertama, Bung lihat ASN yang hadir, apa kendala mereka tidak maksimal mereka mencuat itu kenapa sih? Sebenarnya mereka itu semangat kerja. Siapa sih yang tidak mau bangun dia pun negeri sendiri? Tapi terlalu banyak masalah. Oh iya? Terlalu banyak masalah yang mereka lihat atasannya begini begitu. Jadi mereka sepertinya kita kerja baik juga, nanti besok juga orang lain yang akan diangkat jadi kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, kabak, macam-macam gitu. Nah kemudian di pelatihan itu, pelatihan ASN yang bahagia ya, untuk OAP itu, ASN OAP, lalu mereka mulai ada sesi macam curhat begitu, kenapa mereka bisa begini, ada sebab akibatnya, hubungan kausalitasnya. Jadi sudah Kakak Josi sudah kasih mereka solusi, mereka pulang semangat sekali. Mereka pulang bawa sertifikat dan bawa solusi-solusi untuk mereka pribadi, keluarganya, dan untuk masa depan karirnya. Oke. Memang ruang-ruang begitu harus wali kota, gubernur, bupati. Seantero Tanah Papua ini harus undang Kakak Jose. Bukan undang artis dangdut Kakak Yuda. Menyanyi siang, malam juga biasa dong ajak dong menyanyi. Kasihan tuh uang habis. Harusnya undang yang kayak begini kayak Kakak Jose. Ya. Gitu. Karena itu solusi untuk dapat itu membentuk ASN yang profesional, yang cekatan, yang semangat, yang fokus.
Itu harus. Karena kalau kita tidak siapkan ASN ini mereka punya tanah. Besok mereka bilang, saya juga mau jadi kepala dinas. Sedangkan tidak dipersiapkan. Tidak persiapan. Ya. Repot nanti kacau. Oke. Oke. Baik. Kakak Jose, Ya. bolehlah sedikit di background nih. Sejak kapan akhirnya menemukan rel bahwa saya di rel ini untuk memberikan spirit dan semangat dengan kata-kata inspiratif dan Ya sejak lama sejak muda, sejak sekolah, saya merasa bahwa meskipun saya tidak punya kualitas suara yang baik, tapi kalau saya ngomong orang suka dengar dan beberapa tersentuh gitu kan. Belakangan ada bilang, kamu kayaknya punya karunia ini menasihati atau kemudian ya secara profesional karena ilmunya cocok. Sebelum COVID sih, sebelum COVID untuk ya. pro-nya sebelum COVID terjun ke lapangan dan ya sesuai kebutuhan. Kadang Kakak Jose ini punya karunia penglihatan dan penyembuhan. Oke. Bisa lihat nanti masa depan gagal ya kakak diperbaiki dari sekarang tuh. ya Tapi memang tadinya bercita-cita mau jadi seperti ini atau ada cita-cita lain yang akhirnya banting setir ke sini? saya kan sebenarnya tuh pernah ngajar di kampus, pernah jadi guru HRD cukup lama. Karena bidangnya kan background saya ada psikologi, ada orang psikologi itu kan memang bidangnya HRD, personalia. Dan melihat kenapa anak Papua HRD ini itu humas begitu ya? ya personalia ya, Iya. human resource department. Jadi saya rekrut orang masuk kerja di Jayapura, termasuk pernah juga di Sorong, dan anak Papua kalah kan. Jadi saya minta perusahaan untuk beri ruang pelatihan, tapi ya perusahaan fokusnya di profit. Maka saya keluar bikin lembaga buat kegiatan dan khususnya untuk membangun anak Papua supaya dia bisa jadi tuan di negerinya sendiri gitu. Karena dia punya keinginan sebenarnya, tapi dia tidak tahu jalannya. Ini dunia modern ini sistemnya berbeda 180 derajat dari gayanya orang Papua secara konvensional toh Pak Yuda. Jadi anak Papua tuh dia sebenarnya bisa dibilang semacam apa ya, jadi korban perubahan. Orang Papua tuh baru keluar dari masa lalu, tapi dia belum masuk ke masa depan. Atau dia tuh ulat yang belum jadi kupu-kupu, jadi posisinya sekarang kepompong. Harusnya ini masa transisi ini tidak lama, tapi karena sistem yang ada ini kebetulan tidak suportif, ini periode kepompongnya kelamaan. Ini kepompong kalau terlalu lama, nanti ini bisa mati. Jadi ya sayang sekali belum sempat jadi kupu-kupu dia jadi korban. Filosofinya gitu. Maka butuh kepompong itu dia hanya butuh sekitar 14 hari Pak Yuda untuk jadi kupu-kupu. Tapi dia butuh dua hal. Pertama dia butuh cahaya matahari, kedua dia butuh nutrisi dari makanan yang pernah dikonsumsi waktu dia jadi ulat. Nah filosofinya dalam kehidupan orang Papua itu gini. Pertama orang Papua itu butuh terang kebenaran secara rohani, Injil. Kemudian butuh terang pendidikan. Dan kemudian sari-sari makanan dari masa lalu itu filosofi budaya. Nah kalau itu diaplikasikan dalam kehidupan, wah sebenarnya sudah 100 tahun lalu ISKN memulai di Aitumeri, di Teluk Ondama. Hanya karena ini dia ada yang putus nih. Ya, Pak Vincent Mayor mengkritisi banyak sekali mungkin pejabat Papua atau lembaga-lembaga kultur dan lain-lain yang saya pun setuju bahwa mereka mungkin kurang maksimal. Sehingga ya akibatnya sekarang keadaan tidak makin baik, malah sebaliknya. Padahal gelontoran dana otsus dan lain-lain begitu banyak. Dari 2 hari kegiatan yang full Kakak Jose terlibat di dalamnya, apa yang Kakak Jose lihat dari hari pertama ASN, hari kedua begitu banyak pemuda-pemuda OAP yang hadir? Saya terharu sih bahwa orang asli Papua punya keinginan, punya hati untuk juga bisa maju. Itu paling penting. Apalagi kota Sorong ya, Pak Yuda. Sorong ini saya setiap kali datang, mungkin sekitar 6 bulan sekali, itu sepertinya makin rame.
makin banyak orang, makin ramai kendaraan, makin banyak kafe. Ya ini kota feng shui-nya bagus, dia pintu gerbang tanah Papua, orang dari mana-mana datang. Jadi sudah barang pasti penduduk lokalnya tersingkir kalau dia tidak siap, termarginalkan. Nah kalau ada anak Papua, apakah orang Moy, orang Mebrat, orang Tambra, Waisai, orang Selatan, dan orang Raja Ampat juga. Orang Raja Ampat ya, orang Papua, yang lain-lain ada di sini. Mereka punya keinginan itu sudah bagus, dan saya bersyukur karena selama ini belum ada pejabat tunggal yang mengadakan kegiatan. Nah, ini baru nih ada anggota DPD RI, Senator Paul Vincent Mayor, sepertinya dari komunikasi kami dengan dana pribadi. Kakak Jose, dan agak mendadak saya rasa ya, seperti mendesak juga. Pak, kayaknya tidak ada kayaknya, Kakak Jose harus datang. Sudah. Seperti mendesak juga. Iya. Iya, memang situasinya di sini terdesak karena pintu masuk tanah Papua. Orang Papua makin tersisih, terhimpit, dan menjerit. Jadi harus kita tolong. Tolong kejiwaannya, psikologinya, biar bisa bangkit. Gitu. Oke. Makanya tadi saya bilang Kakak Jose punya itu karunia penglihatan dan kesembuhan. Dia bisa lihat ini begini, nanti ke depan ini dong rusak banyak, jadi setel dari sekarang. Kalau kesembuhan ya dia sembuhkan mereka punya hati yang terluka itu. Oke. Tapi Bung Senator sendiri sudah melihat bahwa memang semua harus dimulai dari dasar seperti inspirasi Kakak Jose ini. Kenapa tidak dari yang bidang-bidang lain dulu? Bidang seperti apa? Ya mungkin dari bisnis mungkin. Bisnis, tapi kalau psikisnya, kejiwaannya terganggu, ada banyak hal terluka karena masa lalu, ya harus disembuhkan dulu. Gitu, harus dicari solusi dulu. Gitu. Kita membuat sesuatu yang besar, tapi hubungan masa lalunya belum tuntas, dia belum melepas pengampunan untuk orang, masih dendam-dendam orang, benci sama orang, selalu salahkan orang, dia tidak koreksi diri. Jadi hubungan-hubungan masa lalunya belum selesai. Jadi kita memaksakan dia untuk naik next level ke posisi karir yang lebih tinggi tidak bisa. Bahasa cintanya begini, kita tidak bisa membangun hubungan di atas reruntuhan. Oh, wow. Saya setuju. Tapi Kakak Jose menemukan itu? Iya, itu selama 2 hari dengan peserta yang begitu banyak itu? Iya. Dan karena beliau punya cara berpikir yang persis ya dengan apa yang selama ini saya pikirkan dan sebarkan idenya, maka cocok. Selama ini kan pemerintah dan berbagai pihak gitu, Pak Yuda, pengen cepat ada kemajuan. Jadi anak-anak disekolahkan ke luar negeri, ke luar Papua, dana begitu banyak untuk beasiswa. Tapi kok tidak progres ya? Pulang dia tidak tahu mau kerja apa. Atau BLK misalnya, bikin puluhan tahun ya BLK itu bikin pelatihan ini itu, pernah sampai ada magang ke negeri Jepang. Tapi berapa banyak anak Papua tembusan BLK yang berhasil jadi pengusaha dan lain-lain. Beberapa institusi besar bikin program untuk pelatihan barista, kemudian pertanian, apa segala. Tapi anak Papua itu dia tidak pernah bisa jadi karena masalah utamanya belum bereskan gitu. Ada sesuatu mengganjal. Itu yang kita kemarin di sesi dengan para pemuda mulai dari situ dulu. Sesi pagi sebelum break makan siang, saya mengajak mereka untuk melepas pengampunan. Di podcast ini dengan Bang Yuda kita pernah bahas bahwa masyarakat Papua itu a bunch of people who really hurt hatinya. Karena mayoritas adalah anak-anak pakai bahasa Indonesia boleh. Anak-anak yang tidak dikasihi orang tuanya, dia anak rumput, dia korban pelecehan, penganiayaan, bahkan secara verbal. Anak-anak begini dia demotivasi, Pak. Sehingga kita kasih dia duit, kita kasih dia kesempatan, ya privilege tidak bikin dia menjadi sukses. Saya berasal dari suatu masyarakat budaya di mana ongkang-ongkang kaki bisa dapat duit banyak karena orang datang, mereka kasih kita bayar tanah, mereka bayar kayu yang mereka bawa. Tiap hari kita pegang uang, tapi uang itu nggak jadi apa-apa, malah membunuh kita karena minum, karena perempuan, karena segala macam yang lain.
Dan ini tipikal klasik terjadi di mana-mana. LNG bayar uang tanah kepada masyarakat yang terimbas, malah anak-anak itu nggak ke sekolah, orang tuanya beliin motor, mereka kecelakaan mati. Jadi rezeki tidak membuat orang Papua sukses. Masalahnya apa? Nah, ini yang kemarin diidentifikasi sama Pak Senator dan Kakak Jose datang dulu. Sebelum nanti pemerintah bikin program lain-lain, basicnya kita alas dengan ini. Mereka diobati dulu nih luka batinnya, kemudian didorong untuk menemukan diri, lalu mereka paham bagaimana caranya saya maju. Itu kira-kira inti dari pengantar di 2 hari kegiatan kemarin. Dan itu memang sudah terbukti Kakak Jose ya, terluka yang tidak dibereskan itu sudah akan menghambat Pasti segalanya ke depan. pasti itu ya, selama ini itu yang terjadi. Banyak pejabat bahkan datang ke sisi saya dan curhat, bilang aduh saya jujur bahwa saya tidak bahagia karena ya ternyata punya semua tidak bikin saya, karena ya ada bagian dalam lubuk hati terluka. Ya, orang Papua butuh hal ini sehingga dia jadi pejabat besok, dia harusnya jadi pejabat yang bertindak, bekerja, tapi kenapa tidak bisa bekerja? Karena dia bingung saya harus ngapain. Dia gunakan uangnya untuk mengobati luka yang tidak sembuh di masa lalu waktu dia miskin kan, akibatnya ke bar, akibatnya menikah lagi. Dia pencarian manusia akan kebahagiaan. Oke. Hubungan kebahagiaan ini akhirnya, kebahagiaan ASN ketika mereka juga melayani bekerja kan lebih banyak melayani publik tentunya. Ya. Bagaimana Kakak Jose melihat hal ini? Ya kita sering temui atau dengar berita atau laporan pelayanan publik buruk sekali. Pasti karena para pekerjanya, pegawainya dia tidak melayani dengan sepenuh jiwa gitu. Bagaimana dia melayani sepenuh jiwa? Dia tidak termotivasi untuk datang bekerja. Karena sejak awal dia jadi pegawai, uangnya habis untuk kredit pegawai misalnya. Dan kredit pegawai untuk orang Papua itu kan bukan kredit produktif, kredit konsumtif untuk keluarga bikin adat, orang mati, untuk bantu sepupu, ponakan yang kuliah. Setiap tahun dia top up untuk dapat selisihnya, jadi ke bank total akumulasi kreditnya itu udah 250 juta misalnya, tapi yang cair hanya 10 juta misalnya. Karena dia top up terus, biaya asuransi untuk pengajuan kreditnya lebih besar daripada yang dia terima. Akhirnya itu bikin pegawai negeri itu tidak bahagia karena dia tidak sejahtera kan. Dia menunggu tunjangan. Waktu belum efisiensi anggaran kan semua pegawai di Papua, apakah provinsi atau kabupaten kota, dia cukup baik keadaannya. Tapi sekarang DOB sehingga anggaran untuk tunjangan ULP, untuk TPP, untuk TPB itu ada pengurangan di mana-mana. Yang diharapkan justru tidak cair, dan itu bikin dia berutang, bikin dia menjaminkan ini dan itu, dan disita, dikejar-kejar sama. Ya, saya sering bilang bagaimana kita menaruh nyawa orang di UGD pada perawat yang sedang stres karena dia ditagih hutang terus, karena anaknya kehabisan susu atau karena listrik bunyi di rumah. Makanya UGD rumah sakit umum itu selalu penuh drama karena perawatnya tidak sejahtera. Dokternya juga dokter ASN yang dia untuk spesialis dia harus menjaminkan rumah orang tuanya. Dia mau nyicil tapi efisiensi anggaran dia nggak dapat lagi dari BPJS dan lain-lain. Dia lebih milih ke rumah sakit swasta. Nah, kondisi ini tidak akan selesai kalau tidak dibenahi dari dasarnya. Bikin mereka bahagia dulu supaya apapun terjadi, pelayanan adalah pelayanan, ini pengabdian, ini integritas, saya bekerja atas dasar dedikasi. Oke, Kakak Jose dari pengalaman sering berjumpa dengan banyak orang dengan profesi yang Kakak Jose punya saat ini, apa sih yang membuat mereka berjumpa dengan begitu banyak ASN, OAP terutama hal ini? Apa yang membuat mereka kurang bisa mengembangkan diri mereka? Oke. Kalau bicara tentang ASN atau PNS Papua, kita mesti mengerti kenapa orang Papua itu terobsesi untuk jadi pegawai negeri. Karena waktu peralihan
budaya dari konvensional Papua yang tradisional ke Papua yang modern setelah Injil masuk dan kemudian orang Belanda tiba di Sorong ini, di Manokwari, di Biak, di Paniai, di Jayapura. Itu orang tua-tua kita generasi yang lalu itu melihat, wah jadi pegawai negeri itu begitu ya, pakai kemeja kerah putih, kacamata hitam, ke kantor nyetir mobil, ketik-ketik mesin tik, kemudian pulang, tidak perlu ke laut, tidak perlu cari babi hutan, tidak perlu tangan kotor karena menanam. Jadi sejak saat itu yang namanya pekerjaan itu adalah yang bersifat kantoran, bekerja pada negara. Nah, maka bagi orang Papua tuh kalau belum pegawai belum kerja. Belum jadi orang. Belum jadi orang. Nah, sehingga orang kebanyakan anak Papua itu dia sekolah untuk apa ya? Untuk nanti tes CPNS, sekarang CASN. Nah, tanpa dia tahu apa tupoksinya, kenapa saya harus jadi. Dari kemarin di sesi kita bahas apa itu pegawai negeri, abdi negara, civil servant. Karena dia mengabdi pada negara. Kalau dia mengabdi pada sultan di Keraton Jogja, dia abdi dalam. Abdi dalam itu ditendang sultan, tak guling-guling, dia kembali lagi dalam gitu. Nah, jadi Bapak Ibu perlu punya pengabdian seperti itu karena ini SK-nya ada SK pegawai negeri, mengabdi. Itu ya. Karena mengabdi baru kita bisa berharap berkat. Nah, berkatnya bagaimana supaya tidak cepat habis ya. Dia perlu didirektori, perlu di manage, ada fungsi manajerial untuk atur uang, jangan di kredit di muka, tunjangan itu jangan semua untuk dibagi-bagikan. Pola manajemen itu yang perlu diajarkan. Saya rasa pegawai negeri dimanapun di tanah Papua mungkin perlu ada sesi seperti tadi Pak Senator Vincent Mayer sebutkan. Oke, tapi terlepas dari apa yang materi yang dikasihkan selama 2 hari, kalau Kakak Jose sendiri melihat sosok seperti senator ini dengan sepak terjangnya membuat kegiatan seperti ini, apa sih? Saya senang sekali, apresiasi. Apalagi tidak ada sponsor kan. Biasa kalau orang bikin kegiatan sponsori oleh ini oleh itu kan. Sekarang kan orang pertimbangannya, orang Ayamari bilang pitis. Saya dapat apa? Undang Kakak Jose datang, saya dapat apa gitu. Apalagi ini kan bukan musim kampanye kan, ngapain bikin kegiatan. Jadi dengan diadakan kegiatan di semacam awal tahun seperti ini, luar biasa sih, saya apresiasi sekali. Dan semua yang hadir tuh berterima kasih. Ada DM, ada WA, kirim SMS gitu. Kakak, saya bersyukur sekali bisa ikut kegiatan, bagus, saya tersentuh, saya semangat. Dan terima kasih kepada senator sekali. Ya, semoga lebih banyak pejabat pemerintah adakan kegiatan ini untuk adik-adik Papua ini. Dari beberapa tempat di Papua yang Kakak Jose sudah hadir, ke Sorong seperti tadi, dimotori, bahkan didanai sendiri ini oleh Bung Senator. Di daerah-daerah lain ada seperti yang dilakukan oleh beliau? Seperti tadi saya bilang, kalau pribadi tidak ada. Tidak ada, belum ya? Kalau dinas misalnya mereka ada punya kegiatan, kemudian ketua panitianya berpikir, oh ini kayaknya bagus nih kalau Kakak Jose datang. Jadi kegiatan Dharma Wanita, TPPKK, kegiatan di Springdakop, dimanapun gitu, kemudian di awal atau di akhirnya saya diundang datang untuk memberikan spirit. Itu bagus, tapi yang saya harapkan itu yang kayak begini, yang memang datang untuk fokus, jadi pagi sampai sore, bukan hanya 1-2 jam materi, full day ya. Saya dengar Pak Senator mau bikin mungkin lagi dan lagi. Program saya kan Pak Yuda itu dia normalnya 40 jam 1 minggu, 6 hari, Senin pagi jam 8 sampai Sabtu sore jam 5, 42 jam, 2 jamnya untuk pembukaan dan penutupan, full training dalam dan luar gedung. Diajarkan semua hal, diubah cara berpikir, dibangun karakternya sampai dia paham kenapa saya harus jadi sukses, kenapa saya harus maju, kenapa saya perlu menghargai privilege sebagai seorang anak Papua, kenapa saya tidak boleh membenci teman-teman yang dari luar Papua, kenapa saya tidak
kenapa saya harus berhenti menyalahkan sistem dan semuanya. Dan itu ya sebagian kami bahas juga kemarin di Kemarin ya. sesi 2 hari. Oke. Jadi 2 hari lebih dekat lah, akhirnya lebih tahu, oh ini sosok seorang senator ini. Soal ceplas-ceplosannya beliau kayak apa sih? Pak Vincent Mayer kan orangnya suka cerita. Begitu deh. Ya, kita kalau tidak lihat waktu bisa duduk cerita sampai berjam-jam ya. Dan saya tidak biasa dekat dengan pejabat karena ya saya orang idealis. Bisa connect dengan Pak Senator ini. Tadi beliau bilang karena orang baik akan bertemu orang baik. Jadi saya merasa ini anak muda, dia bisa dibilang ketua sukunya Mananwir, orang Papua bilang. Kemudian cara berpikirnya memang untuk masyarakat, leadershipnya ada. Usia baru awal 30-an, tapi kalau kita lihat dia seperti orang tua banget gitu. Kenapa? Karena kalau orang Papua bilang itu rohnya pemimpin itu ada dalam badannya gitu. Kata-katanya penuh power sehingga dia sikat di satu kalimat 6 provinsi bingung. Semua bereaksi. Jadi ya saya senang orang seperti begini. Memang risikonya akan banyak yang tidak suka, tapi akan lebih banyak yang mencintai ya. Wah. Bro, udah sering nggak ketemu kata-kata bukan pujian lah, artinya dengan tulus dia memang menyampaikan. Sering menjumpai kata-kata itu dan bagaimana malam ini langsung loh disampaikan. Bagaimana perasaannya? Biasa saja. Sadar, biasa saja. Iya, karena kan kita belum berbuat banyak untuk orang Papua. Kita ini kan saya dengan Kakak Jose baru memulai. Begitu. Sebagai anak-anak Papua, saling support, saling dukung itu penting sekali. Bukan bikin pabrik gunting katanya. Nah, itu saya baru mau tanya nih loh. Iya. Pabrik gunting itu ada di Madura sana. Jadi sebagai anak-anak Papua itu harus baku dukung, baku rangkul gitu. Terus kalau kita bikin kegiatan harus ya yang pokoknya saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Supaya tujuan kita untuk bangun kita punya masyarakat itu tercapai. 2045 itu Indonesia emas. Ya. Jangan sampai orang Papua menjadi generasi yang cemas dan lemas di 2045. Bersyukur kalau 2045 orang Papua masih ada. Iya. Jangan sampai kita sudah ketemu di Sorong sini sudah tidak ada. Karena Sorong sini sudah 15% orang asli Papua. Gitu. Di Sorong sini orang sudah bicara logat Jawa, logat Jakarta. Di Sorong sini barang masuk di Jakarta minggu kemarin, minggu ini, 1 minggu saja langsung barangnya sudah ada di Sorong. Gitu. Pintu masuk tanah Papua, ini kan kota jasa, kota dagang. Nah, kita punya orang Papua masih jadi manusia konsumtif. Dia bawa dia punya uang pergi belanja di toko habis, mall habis, pasar habis. Malam tidak masak di rumah, makan di rumah makan Surabaya, makan di rumah makan macam-macam gitu. Di warteg lah apalah. Akhirnya kan mereka kerja, hasilnya ya store lagi. Iya, tempat-tempat itu. Jadi kita sedang bimbing mereka, ajar mereka supaya hidup lebih teratur gitu. Karena hidup di era mulai dari 2020 ke atas itu persaingannya ketat dan cepat. Jadi kalau kita tidak siapkan SDM generasi Papua, kita bisa dilindas dan dilibas habis oleh arus ini, globalisasi ini. Oke. Gitu. Anda tetap akan memperjuangkan itu ya? Mindset dirubah, kemudian juga untuk generasi yang akan datang, sekalipun ada banyak tantangan, tetap fight. Iya. Memberikan generasi muda Papua yang terbaik. Iya, saya kan petarung. Jadi saya tidak mau tahu. Apa yang saya sudah ngomong, saya kerjakan. Saya tidak mau gubris siapapun bicara. Saya orangnya begitu. Contohnya kan saya suruh bubarkan MRP. 200 berapa itu? 52 orang itu.
kan wah itu kan habiskan anggaran berapa itu 138 miliar ya per tahun dari dana otsus hanya untuk gaji dan tunjangan, belum tunjangan-tunjangan lain. Tapi faktanya kan orang Papua tidak menikmati apa-apa. Gitu. Dan Anda terus fight untuk itu terus ya? Iya. Ini kemungkinan ipar Prabowo bisa kabulkan itu. Oke. Itu. Kita tunggu saja tentunya ya. Oke, kembali lagi ke generasi muda Kakak Jose senyum. Saya jadi senang soalnya agak khawatir dengan peristiwa semalam sih. Kakak Jose ini orang Sorong. Iya. Bapak mamanya, istrinya, kakak Josenya sekolah lulusan SMA 2. Oke. Semanda ya, SMA Negeri 2. SMA 2 ya. Anak-anak kelas 10 masuk situ. Masuk di situ. Oke. Kakak Jose, seberapa penting Anda melihat generasi muda Papua harus mulai mengembangkan kapasitas diri mereka? Oh, amat sangat penting, vital. Karena kalau tidak atau kalau menunda, taruhannya kepunahan. Kematian orang Papua sekarang ini masif sekali, Pak Yuda. Bagaimana tidak mati? Hidup dengan kondisi yang seperti tadi ya, berangkat dari lingkungan, dia tidak siap untuk hidup. Kemarin tema yang saya sampaikan dan itu menjadi pesan ulang-ulang kepada para pemuda adalah hidup yang berhasil adalah hidup yang dipersiapkan. Betul. Nah, anak Papua hidup tidak dipersiapkan. Dia autopilot gitu. Dia tiba-tiba sudah lahir karena ya memang seorang gadis usia mungkin 17 tahun terpaksa hamil di luar nikah. Anak ini ya unprepared, sudah harus lahir dan apa adanya banget. Tiba-tiba dia sudah harus masuk SD. Terus di sekolah dia ke sekolah apa adanya, tidak sarapan, tidak. Tiba-tiba dia sudah harus lulus SMA, sudah harus masuk kuliah. Terus kampus, para dekan, rektor bilang aduh anak Papua ini para sakit, mereka taruh mereka lama-lama di sini. Segera sudah mereka dikeluarkan. Produknya jadi tidak siap untuk bertarung. Kalau program semacam ini tidak dilakukan, ya kita sebenarnya sedang menunggu untuk kepunahan dan itu dosa. Firman Tuhan bilang dosa. Barang siapa tahu cara melakukan apa yang baik tapi tidak melakukan, suatu dosa. Yakobus pasal 4. Nah, butuh orang-orang Papua khususnya yang dia punya jiwa, dia merasa dan dia berasal dari situ, tahu bahwa wah saya beruntung ya. Kami dua tadi siang saya tanya, Pak, bagaimana bisa sampai kayak gini karakternya? Itu juga orang tanyakan kepada saya. Ya kita beruntung saja gitu. Dengan sendirinya menjadi seseorang yang survive dari sekian banyak. Gitu. Nah, tidak banyak anak Papua seperti ini. Butuh orang-orang yang sedikit ini muncul bergandengan tangan, bentuk namanya networking untuk kita kerja sama-sama. Di situ ada pemerintah daerah, di situ ada lembaga-lembaga, institusi, bahkan NGO dan LSM internasional. Supaya kita sama-sama dorong barang ini sudah berhenti sudah. Mungkin 20 tahun pertama waktu jilid 1 orang mau mandi uang atau mau segala macam. Ini sudah saatnya kita masih diberi kesempatan ini sebelum nanti 2045 kepunahan. Kita datang dengar farmnya masih ada duit, malak, kemudian mayor, tapi orang-orangnya kok beda ya. Karena bukan lagi orang asli, orang Papua aslinya udah hilang karena mungkin dia tinggal di sini pakai farm di situ atau percampuran pernikahan tapi hanya dari nenek moyangnya. Ini sudah rasnya sudah berubah dan ini sebentar lagi kita masih hidup untuk akan melihat hal itu dan nanti penyesalan aja karena tidak berbuat sesuatu. Iya. Jadi bagaimana mereka akhirnya menemukan potensi di diri mereka? Mungkin. Teori saya adalah mulai dari dalam. Selama ini Papua susah maju karena kita mencari kuncinya di luar, di PBB, di luar negeri, di Jakarta. Nah, kunci kemajuan Papua itu ada di dalam rumah. Rumah tangga Papua yang Bapak tidak ada atau tidak hadir. Rumah Papua yang anak itu dia ke sekolah pagi sarapan, yang pulang orang tua tanya tadi belajar apa nak? Ada PR enggak?
rumah tangga Papua yang anaknya makan dengan baik, diajarkan, orang tua duduk di samping waktu di gereja, waktu dia menjalani kehidupan, dia siap, dia tidak perlu stres karena lihat om dan tante baku pukul sampai. Kondisi ini yang menyebabkan kondisi anak-anak broken home di jalan nih. Terus kita, kenapa anak iPhone banyak sekali ya? Kenapa anak miras? Kenapa narkoba? Masalahnya di miras, bikin perda, tutup toko. Lah, itu permasalahan di kulit luar. Ini fenomena gunung es ini turun ke bawah untuk cari tahu masalahnya ada dalam rumah. Kenapa dia jahat? Kenapa dia pergi ke hutan untuk bertarung separatisme dan semua masalah itu kalau diurutkan ke bawah, kita akan ketemu bahwa masalahnya ada di dalam. Maka koreksi individunya, bentuk rumah tangga yang baik. Rumah tangga itu membentuk lingkungan, komunitas, kampung, lalu kabupaten, kota, daerah, provinsi, dan tanah Papua. Itu yang dilakukan Lee Kuan Yew di Singapura. Dia intervensi sampai dalam rumah. Siapa kalian, siapa anak. Kalau tidak lihat, kita dinas sosial akan urus. Kalau tidak melakukan hal ini, ya kita mimpi mau bangun gedung besar seperti studio ini, tapi pilar dan fondasinya rapuh, tunggu waktu untuk roboh. Figur-figur itu tidak ditemukan ya, dan itu semua ada di dalam rumah, gitu ya. Kuncinya di situ. Dan itu para pejabat dan semua pihak berhenti untuk menutup mata, karena kita semua berangkat dari situ. Kalau bikin survei, lebih 80% masyarakat Papua berasal dari masyarakat semacam itu. Kalaupun tidak, orang tuanya seperti itu. Jadi ayo benahi dari situ dulu. Ya, dari situ. Makanya saya dan Pak Senator berkali-kali di media bilang stop bangun jalan dan jembatan. Bukan tidak penting. Dalam daftar skala prioritas, manusianya dulu dibangun lah. Kalau manusia dibangun, nanti manusia bukan hanya menikmati, dia terlibat langsung dalam pembangunan itu. Sekarang kan tidak. Jadi penonton, kemudian marah, kemudian mengeluh, kemudian kita marah, kakaknya kalian kurang kapasitas sih. Lah, ubah polanya. Bangun manusia dulu, baru bangun yang lain-lain. Dan itu yang kita lakukan 2 hari ini dan yang beliau perjuangkan. Dan saya rasa RRI Sorong juga bersama Pak Yuda dan teman-teman di kantor ini juga pasti punya niat yang sama sehingga podcast ini sudah dilakukan. Saya sampai 2 kali diundang ke sini. Terima kasih banyak. Oke, dalam dunia kerja yang kompetitif, penuh persaingan, tentunya dengan fair semua terjadi di era saat ini. Bung Senator dulu nih, yang akhirnya berkantor di Senayan, berjumpa dengan pemuda-pemuda qualified juga di sana. Anda melihat pemuda-pemuda kita Papua begitu ada di sana, seperti apa? Di mana? Sudahkah kita sama dengan mereka atau masih juga ada? Maksudnya pemuda-pemuda di mana? Ya, seperti Bung Senator sendiri yang mewakili kita ya, anak-anak muda dari Papua bergabung dengan di Senayan. Kita sama kok dengan mereka atau gimana? Sama aja. Justru analisa-analisa kita lebih tajam dari teman-teman yang lain. Mungkin karena pengalaman kehidupan kita di Papua. Jadi analisa-analisa kita lebih tajam dari teman-teman. Dan kalau kita anak Papua itu yang jadi pejabat kalau mau fokus, kita lebih hebat dari teman-teman lain. Gitu. Karena anak-anak Papua yang apalagi bukan orang tuanya dari pejabat seperti saya, kan sudah melewati banyak tantangan, kesusahan, sampai duduk di sana jadi punya pengalaman hidup yang lengkap. Tinggal kita hadir adik-adik lagi untuk mempersiapkan mereka untuk nanti harus ada regenerasi toh. Jabatan ini kan tidak seumur hidup. Kita harus siapkan adik-adik biar ada regenerasi. Ini yang selama ini tidak disiapkan oleh senior-senior pejabat Papua. Mereka tidak menyiapkan kader toh. Gitu. Oke. Untuk regenerasi itu. Ya. Tantangan terbesarnya untuk pendidikan dan pekerjaan apa ini kita di pemuda-pemuda kita ini? Tantangan terbesarnya motivasi. Motivasi itu ya. Ya, dia dapat semua, disekolahkan, dikasih modal, diberi koneksi, tapi dia nggak mau bangun pagi. Ya, di lembaga saya di Jayapura namanya LP3 TKP, Lembaga Pendidikan Pelatihan Pengelolaan Tenaga Kerja Papua. Itu tim saya atur untuk memastikan, Tante, ini besok pagi Albert mau kerja jam 8. Dia harus bangun pagi, malam ini tidak boleh begadang. Besok pagi lagi, Tante tidak aktif, ada tim datang ke rumah situ. Kok bangun? Kita mohon maaf,
intervensi sampai bawa. Kalau tidak begitu, nanti kita masukkan dia kerja di toko atau di perusahaan apapun, sebulan gajian kabur dia. Nah, anak Papua butuh bukan kesempatan terlalu banyak. Selalu kan kami butuh kesempatan, apalagi yang belum dikasih. Setelah kesempatan dikasih, ternyata dia tidak sustain di situ. Dia kerja sebentar, dia tapis. Kenapa? Karena demotivasi tadi. Maka pola habitnya itu harus dibentuk. Karena karakter tadi, latar belakang diidentifikasi. Oh, dia begitu akibat masa lalunya, akibat karakter budayanya, akibat cara dibesarkan. Oke, sudah. Sekarang kita bantu dia dibentuk. Bikin pelatihan di awal, lalu tempatkan dia, kita awasi, kita harus ada program yang komprehensif, yang sistematis, baru kita bisa bangun Papua. Ya, kegiatan saya ini sebenarnya kalau hanya datang diundang kegiatan kemudian pergi, itu sifatnya kick and run. Nah, tidak banyak hasil. Maka saya selalu setiap kegiatan minta tolong dong pejabat, pemerintah, SKPD dimanapun bikin ini. Nah, Pak Senator sering bicara tentang MRP ya. Apakah MRP bisa dorong ini menjadi kegiatan yang bersifat kultural gitu. Jadi tolong dilakukan sehingga anak Papua itu bisa terbangun dengan program. Ini program saya ini sudah paten. Ini program yang saya MRP itu sahkan. Dalam tanda kutip menipu rakyat Papua. Aduh, Pak Vincent ini istilahnya terlalu banyak ini ya. Oke. Nah, jadi perlu ada program tersebut Pak, supaya karena tadi Senator bilang setelah di Senayan, wah cakep, cerdas. Orang Papua itu, wah kalau saya mau buka kualitasnya tidak ada banding. Hanya orang Yahudi bisa kalahkan. Tapi selama ini dia Pentium tinggi berada dalam suatu perangkat yang lemah. Perangkat ini perlu kita upgrade dia gitu, supaya dia bisa terbang. Sayang sekali. Gemas kita kalau lihat, aduh anak Papua kenapa kau mati, kenapa kau tidak sekolah, kenapa kau gagal, kenapa kau nah kita saja gitu, apalagi Tuhan. Maka program ini program yang sebenarnya harus dilakukan dan urgent Pak sifatnya. Kita harus ajar mereka jadi dukun. Apa itu? Duduk dan tekun. Duduk dan tekun. Aduh, keren kali ya. Oke. Oke, artinya di 2 hari ini betul-betul Kakak Jose memaksimalkan apa yang Kakak Jose punya untuk saudara-saudara yang ada di kota Sorong, Papua Barat Daya. Ya, saya mau menyambung dari yang tadi Kakak Jose sampaikan. Makanya kenapa saya dalam kondisi itu, menurut saya memaksakan ya. Kakak Jose harus datang untuk memberikan motivasi. Karena motivasi saja tidak cukup. Karakternya harus dirubah. Dibuat jadi orang yang punya jiwa kompetitor, jiwa bersaing gitu. Karena menuju 2045 Indonesia Emas ini segala sesuatu harus diperjuangkan. Termasuk cinta pun harus perjuangkan. Apalagi itu ya. Iya. Artinya perjuangkan mantan. Mantan itu biar di Kalimantan aja urus IKN. Jangan Jokowi. Ya, jadi karakter. Kalau karakter orang tidak paham, yang lebih kita kasih turun ke bawah lagi. Kelakuan dan kebiasaan. Kelakuan rubah. Orang mau berhasil itu bangun jam 5 pagi. Kalau bangun jam 10 siang. Jam 11. Tidak mandi, duduk cerita, rokok, kopi, pinang masuk, makan siang jam 4 sore. Sempurnalah kebodohan ini. Tapi Bung Vincent, kadang-kadang kan, sorry ya, kalau saudara-saudara kita di Jawa kan, Bung Vincent, saya orang Ambon kah? Jangan begitu cara juga. Kalau kita di Papua kan kadang-kadang harus pak dulu. Masih relevan kayak begitu untuk bisa maju? Itu nanti tanya ke kakak laki-laki di sebelah. Kakak Jose? Ya pola asuh juga pengaruh ya. Mungkin zaman dulu itu cocok, zaman sekarang ya itu namanya disiplin ya. Disiplin dari kata disciples. Disciples itu artinya mengajar. Jadi mengajar itu sifatnya dari yang kasih tahu sampai menghajar juga, itu bagian dari disiplin. Nah, bergantung kebutuhannya. Karena polanya tidak pernah dibentuk,
Sehingga orang tua dulu merasa yang namanya mengajar itu sama gitu. Kalau belum tampilnya belum puas. Nah sekarang nggak bisa lagi dipakai. Nggak Anak bisa, sekarang dengar sedikit sensitif kabur dia. Generasi berubah ya. Oke. Nah, hal-hal ini ya kalau saya bilang sih orang Papua itu harus diajar caranya hidup. Ada yang tersinggung, maksudnya apa? Oh kira kita tahu cara hidup kah? Bukan. Kita itu masyarakat zaman dulu, masyarakat budaya. Ini zaman now yang sekarang bawa kemari ini kita now. Jadi kita harus diajar caranya bagaimana. Ini bukan pakaian ini, pekerjaan di kantor itu bukan kita banget. Nah kita belajar dong. Namanya peralihan zaman. Kita tapi tidak. Selama ini bang, kita bisa. No, we cannot. Kita tidak bisa. Yang bisa orang-orang yang sudah lama di bidang itu. Kita tidak. Orang lain bikin ladang, bikin lumbung, mereka pola proses sampai jadi terlumbung, koneksi sampai ke pasar. Kita kan masyarakat yang ke laut ambil, makan sudah, tidur besok pagi lagi. Nah perubahan budaya itu mengaruhi perubahan karakter. Kita perlu belajar lagi. Iya. Nah proses pembelajaran itu yang selama ini putus. ISK ini dan misionaris datang kepada mereka mau ajarkan, tapi karena putus akibatnya seperti ini, putar kasir. Oh zaman dulu guru dan guru jemaat pergi sampai ke Mebrat sana, pergi sampai ke Paniai, hasilnya pejabat Papua yang tahu caranya bersikap, integritas, jujur dan lain-lain. Karena ini putus, sekarang begini kacau banget. Kita perlu kembalikan itu, masa dulu bisa, sekarang tidak. Memang keren sekali perbincangan kita malam hari ini ya. Ini nggak, kalau diterusin nggak cukup nih, sampai besok subuh juga ya. Bung Vin, akhirnya kami tetap menunggu semua sepak terjang dari seorang senator seperti Anda ini tentunya. Ya, Bapak lagi suruh itu anggota Dewan Kabupaten Kota lagi bikin. Ya. Kan Bapak punya koneksi banyak dengan mereka. Siap. Aha. Terus kita juga nanti kerjasama untuk pelatihan MC untuk anak-anak Siap. OAP. Untuk anak-anak OAP kita maju bersama ya, Bung Vincent ya. Oke. Pesannya apa nih untuk penonton saya akhirnya? Hidup ini segala sesuatu harus diperjuangkan. Dan kalau budaya orang Jepang itu mereka ada itu dari harakiri, kalau gagal bunuh diri. Ya. Jadi apa itu? Ikigai. Ikigai itu apa? Ikigai pola budaya yang baru ya, Yes. lebih modern. Ya lebih modern. Jadi kalau saya lihat kalau ada satu filosofi Cina itu hidup itu harus dipaksakan. Artinya paksa diri untuk sukses, paksa diri untuk bergaul dengan orang pintar, paksa diri bergaul dengan orang pengusaha supaya kok jadi orang berikutnya. Iya. Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi, menentukan. Jadi bergaullah dengan orang-orang baik seperti kita bertiga ini. Makasih. Oke. Kakak Jose. Saya tuh mungkin mau bilang kepada anak Papua, kalau kau lihat video ini dan saat ini kau merasa udah putus asa karena tidak ada orang tua atau tidak punya harapan, ibon, minuman, teman baku ajak dan semua hal lain-lain itu bukan jalan keluar. Memang itu memacu adrenalin sehingga untuk sesaat dia bisa melampiaskan, tapi itu membunuh. Dan dari Papua Selatan sampai Minangwatan, hampir semua anak Papua begitu. Dia punya semua tindakan itu adalah pelampiasan emosi. Tolong sadari bahwa kau punya hidup berharga sekali. Kau kalau atur baik-baik, bertahan, sekarang menangis tidak apa-apa, jalan kaki pergi sekolah, kau bisa berhasil kok, bisa. Dan ada Tuhan lihat. Meskipun orang tidak lihat, meskipun kau pernah mengalami penganiayaan verbal sampai mungkin fisik atau seksual, itu bukan akhir segalanya. Masih ada harapan. Saya, Pak Senator, Pak Yuda, teman-teman, ada orang-orang mau berjuang untuk kau. Oh, pasti akan dapat kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu tidak lama lagi dari sekarang. Kita selalu harus punya harapan untuk perubahan. Pernah ada bangsa yang lebih parah dari kita, Amerika kulit hitam, apartheid di Afrika Selatan. Mereka sekarang jadi yang terbaik. Orang Papua sudah dapat semua, kita perlu dorong sedikit lagi. Sudah waktunya. Baik. Kakak Jose, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami untuk yang 2 kali loh ya ini. Kehormatan sekali, Kemudian Pak juga Yuda. tentunya Luar biasa. Senator Paul Vincent Mayor terus berjuang untuk anak-anak muda yang ada di Papua tentunya ya, dan selalu menyuarakan
sesuatu yang baik sekalipun kadang-kadang Anda di dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa, nanti saya bikin tampak tidak baik lagi. Dan saya suka sekali kata-katanya, orang baik akan ketemu dengan orang baik. Kalau tidak, dia akan ditemukan dengan orang yang baik. Iya. Terima kasih banyak. Yang penting jangan ketemu mantan. Nah, Maksudnya mantan bupati, mantan. terima kasih. Bung Vincent, terima kasih sekali. Dan penonton podcast RRI Sorong, sampai di sinilah saya Yuda menghadirkan dua narasumber kita yang keren untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Yuda pamit. Sampai jumpa.